Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan kita yang kedua berkaitan dengan pembelajaran kita di pertemuan awal, yaitu teks deskripsi. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, bagaimana kabarnya? Ya tentunya jawabnya sehat wa'al-fiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kalian bisa membuka di buku paketnya di halaman 12. Di halaman 12 ada apa saja? Ya, bagian B, kita akan membahas di bagian B menentukan isi teks deskripsi. Nah, di bagian B ini ada apa saja, nantinya kita akan menyelesaikannya. 1. Menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Selanjutnya apalagi? 2. Membandingkan isi teks 1 dan teks 2. Nah, selanjutnya, kita masuk bagian 1. Nah, bagian 1 masih tetap di halaman 12, yaitu menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Nah, perhatikan. Nah, teks 1 yaitu pesona pantai Senggigi. Nah, terlebih dahulu kalian membaca teks 1 yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Nah, selanjutnya, teks 2, Gebyar Pementasan Tari Kolosal Aryah. Jadi, teks 1 dibaca terlebih dahulu dan teks 2 juga dibaca terlebih dahulu. Nah, lanjut. Masuk bagian latihan. Nah, latihan di situ di halaman 14 ya. Di halaman 14 ada latihan. Latihan apa saja? Perhatikan. Nah, 1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Pertanyaan A, apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Nah, tentunya apa saja yang dibicarakan? Keindahan pantai Senggigi dengan pemandangannya yang menakjubkan. Selanjutnya, pertanyaan B, keindahan bagian mana saja dari pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Nah, apa saja? Keindahan pemandangan bawah lautnya yang memesona. Gradasi warna pasir putih dan hitam yang membuat pantai Senggigi semakin menarik. Terumbu karang dan ikan yang beraneka warna sehingga terlihat memukau, dan pura batu bolong yang indah pada arah selatan bibir pantai Senggigi. Selanjutnya, pertanyaan C, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Nah, apa saja tujuan penulis? Jawabnya, mengembangkan keindahan pesona pantai Senggigi. Nah, selanjutnya, pertanyaan D, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pantai Senggigi? Nah, kita disuruh
berilah alasan untuk mendukung jawabanmu, ya. Nah, apa saja pendukung jawabannya kita? Nah, sekarang perhatikan. Penulis memaparkan keindahan Pantai Senggigi dengan bahasa seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan langsung keindahan pantai tersebut. Nah, jadi itu contoh latihan yang di halaman 14. Nanti dilihat di buku paketnya. Sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Teks 2. Nah, teks 2 nanti dilihat kembali di buku paketnya di halaman 15, ya. Di halaman 15. Nah, di situ apa teks 2? Nah, yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Aryah. Nah, ini teks 1 Pesona Pantai Senggigi, dan teks 2-nya Gebyar Pementasan Tari Kolosal Aryah. Ya. Makanya kita baca terlebih dahulu teks 1 dan teks 2. Pada akhirnya nanti kita akan membedakan teks 1 dan teks 2. Simak videonya sampai selesai. Sebentar, di akhir penjelasan Bapak berikan tugas. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan kembali latihan di halaman 16. Ya, nanti dilihat di buku paketnya di halaman 16. Di situ ada latihan lagi. Nah, latihannya seperti apa? Nomor 1, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Nah, apa saja pertanyaannya? Nah, pertanyaan A, teks 2 di atas membicarakan tentang apa? Nah, tentunya berbicara tentang penyelenggaraan gebyar pementasan tari kolosal Aryah. Pertanyaan berikutnya, bagian B, apa saja yang dijelaskan penulis pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan? Tentunya ada 3 pertanyaan, ya. Sekarang perhatikan. Nah, awal pementasan, pembukaan pertunjukan yang menampilkan nyala api yang berkobar di atas depan Tugu Monas. Nah, pertanyaan berikutnya, puncak pementasan. Nah, tentunya berbagai adegan pertunjukan. Nah, pertanyaan berikutnya, akhir pementasan. Nah, di akhir pementasan tentunya suasana pertunjukan. Kita lanjut di pertanyaan bagian C. Pertanyaan bagian C, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Nah, tujuan penulis apa? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabnya, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Nah, tujuannya, perhatikan. Teks deskripsi bertujuan mengajak pembaca seolah-olah mengalami peristiwa itu sendiri. Bagaimanapun pada teks tentang tari kolosal Aryah, penulis hendak bercerita bagaimana suasana perjuangan Aryah dan masyarakat Betawi menghadapi kolonial Belanda.
Dengan merasakan suasana tersebut, penonton akan mengalami pengalaman batin, merasakan bagaimana perjuangan itu dikobarkan. Dengan demikian, mereka akan memiliki rasa patriotisme terhadap bangsanya. Ya, jadi itu tujuan, ya. Jadi tujuan penulis menampilkan teks tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pementasan? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Nah, alasannya seperti apa? Tentunya ada di dalam teks tersebut. Nah, ini alasannya, keindahan pementasan digambarkan dengan menampilkan tulisan tentang gegap gempitanya suasana pembukaan dengan tampilan kembang api, musik yang menggentak keras, tata lampu dan Monas sebagai latar belakang. Ya, dari contoh latihan ini tentunya kalian sudah bisa memahami, ya. Nah, tadi di teks 1 Bapak sudah memberikan contoh latihannya. Nah, sekarang di teks 2 juga Bapak sudah berikan contoh latihannya. Sekarang kita lanjut. Ya. Di dalam teks deskripsi 1 dan 2 tentunya ada namanya pemetaan isi teks. Nah, di sini yang pertama pemetaan teks 1. Sekarang dilihat, dibuka kembali di halaman 14 untuk mengetahui pemetaan isi teks 1. Ya, ini pemetaan isi teks 1, ya. Nah, ini pemetaannya, ya. Nah, pantai, terus Senggigi, pura, pasir, latar, matahari, gunung, terus Senggigi, bawah laut, terumbu, ikan, snorkeling. Nah, itu bagian dari pemetaan isi teks 1. Nanti dilihat di buku paketnya, ya. Nah, di halaman 14. Ya, kita lanjut. Untuk pemetaan sudah bisa dipahami, ya. Nanti Bapak berikan, kalau nanti Bapak berikan tugas untuk mengisi, ya, atau menentukan pemetaan isi teks, sudah bisa, ya. Nah, sekarang kita lanjut sesi berikutnya. Nah, pemetaan isi teks 2. Nah, seperti apa saja pemetaan isi teks 2? Tentunya perhatikan. Nah, ini, ya, yang dikatakan pemetaan isi teks 2. Nah, yang berjudul, apa judulnya? Gebyar pementasan tari kolosal Aryah. Nah, di sini, ya, ada pentas tari, terus pejuang perempuan, latar, nyala api, redup lika obor, ya, terus tragis, terus ada Monas, penari, kostum, wakgung, dan silat. Nah, itu bagian pemetaan isi teks 2. Nah, sudah bisa dipahami, ya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya. Di sesi berikutnya kita masuk bagian 2, ya. Bagian 2 ini bisa dibuka di buku paketnya di halaman 17, ya. Di halaman 17. Nah, di situ di bagian 2 kita akan membandingkan isi teks 1 dan teks 2. Nah, seperti apa cara membandingkannya? Perhatikan baik-baik.
Nah, ini untuk membandingkan teks 1 dan teks 2. Bagaimana cara membandingkannya? Nah, sekarang teks 1. Nah, teks 1 ini topik utama yang dideskripsikan tentunya pesona pantai Senggigi. Nah, terus teks 2-nya. Nah, teks 2-nya topik utama yang dideskripsikan apa di sini? Nah, tentunya kita harus membaca kembali isi teks 2. Nah, sebelumnya tadi Bapak sudah sampaikan, dibaca teks 1 dan teks 2. Nah, terus yang selanjutnya, teks 1, rincian isi. Nah, rincian isi teks 1 menggambarkan segala keindahan pantai Senggigi. Nah, kalau teks 2, apa rincian isinya? Ya. Nah, begitu juga selanjutnya, teks 1, pola pengelompokan isi. Nah, pola pengelompokan isi ini di teks 1-nya yaitu mengelompokkan bagian-bagian. Nah, tentunya pantai, bawah laut, pura, batu, bolong, ya. Nah, terus teks 2-nya pola pengelompokan isinya apa, ya? Nah, tentunya nanti kamu baca di teks 2. Nah, biar kamu bisa melihat pola pengelompokan isinya. Nah, terus yang berikutnya, di teks 1 ada namanya isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Nah, di teks 1 penggunaan panca inderanya menggunakan penglihatan dan perasa. Nah, terus teks 2-nya apa? Untuk isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Nah, kalau di teks 1 tadi Bapak ulang, penglihatan dan perasa. Kalau teks 2-nya apa di situ? Menggunakan apa? Nah, bisa ya? Nah, nanti dibaca kembali di teks 2-nya di halaman 15 yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal. Jika sudah mengetahui topik utama yang dideskripsikan di teks 2, terus rincian isi di teks 2, pola pengelompokan isi di teks 2, isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera di teks 2, pada akhirnya kita bisa melihat dan kita sudah membandingkan isi teks 1 dan teks 2. Nah, jawabanmu kamu tulis di sini ya. Nah, ini. Nanti format untuk tabelnya dibuat seperti ini ya. Nah, terus hasil pekerjaanmu kamu kumpulkan di classroom ya. Nah, jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, kita lanjut. Sudah bisa ya untuk bagian 2 ya, membandingkan isi teks 1 dan teks 2. Sudah bisa ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut di sesi berikutnya. Ya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bapak ingatkan, sebelum kita berpisah, banyak membaca di rumah ya. Banyak membaca, banyak mendapat ilmu. Cukup sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.